Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi teori pembelajaran inquiry yang beranggotakan pertama saya sendiri, Bima Sulkana, yang kedua Yakti Mukti M, yang ketiga Hasbi Rosad, dan yang terakhir adalah Gelbi Ajeng R. Materi yang pertama adalah pengertian dari teori pembelajaran inquiry. Pengertiannya adalah model pembelajaran inquiry adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Sanjaya 2006, 194. Nah, model selanjutnya adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi. Ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lainnya, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan siswa lain. Pengetahuan itu dapat bermakna manakala dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa. Setiap individu berusaha dan mampu mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui skema yang ada dalam struktur kognitifnya. Skema itu secara terus-menerus diperbarui dan diubah melalui proses asimilasi dan akomodasi. Sanjaya 2006, 194. Pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Dengan demikian, tugas guru adalah merancang kegiatan yang merajuk pada kegiatan menemukan apapun materi yang diajarkannya, dan juga mendorong siswa untuk mengembangkan skema yang terbentuk melalui proses asimilasi dan akomodasi. Gunandar 2000. Untuk karakteristiknya, menurut Muklis 2008, ada beberapa hal yang menjadi karakter atau ciri-ciri utama pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan arti pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang dipertanyakan sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, membuka inteligensi siswa dan mengembangkan daya kreativitas siswa. Yang keempat, memberikan kebebasan pada siswa untuk berinisiatif dan bertindak. Yang kelima, mendorong siswa untuk berpikir intensif dan merumuskan hipotesis sendiri. Yang terakhir, proses interaksi belajar mengajar mengarahkan pada perubahan dari teacher center kepada student. Untuk kelebihannya, menurut Sanjaya 2006, ada beberapa keunggulan dari model pembelajaran inquiry, di antara lain adalah yang pertama, pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui model ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, model pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga,
model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikolog modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Untuk kelemahannya, sebagai diungkapkan oleh Sanjaya 2006, kelemahannya antara lain, yang pertama, jika model pembelajaran inquiry digunakan sebagai model pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran, oleh karena itu terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Langkah-langkah. Menurut Sanjaya 2006, langkah-langkah model pembelajaran inquiry ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Langkah ini, guru mengondisikan siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahap ini adalah 1. Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. 2. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. 2. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah langkah membawa siswa kepada persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. 3. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. 4. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. 5. Menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. 6. Merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 10. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.